to my channel guys. Oke guys, hari ini aku akan mereview tentang pembahasan kali ini ya guys, rumah Darmo serta rumah kentang guys. Oh my god coy, aku juga nih baru browsing juga ya guys, dan mencari informasi dan membagikan kepada kalian untuk kalian tonton serta kalian bisa menambah pengetahuan kalian lah seberapa mungkin untuk kalian bisa ya menemukan informasi lah gitu ya guys. Oke, dan video kali ini kan rumah kentang dan rumah Darmo itu kan di Indonesia guys. Dan karena kemarin pembahasan kemarin itu mitos-mitos luar negeri guys, seperti Siren Head ataupun Kraken, si yang penguasa laut itu ya guys. Silahkan kalau kalian ingin menonton, silahkan lihat di channel gue ya guys. Ada di sana, ada semuanya guys. Oke. Dan tanpa bertele-tele lagi guys, gue langsung saja menyajikan untuk kalian guys. Tetapi sebelum kalian skip video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys, supaya mendorong channel gue guys menjadi yang lebih baik guys. Oke, dan langsung saja kita ke pembahasannya guys. Let's go guys. Oke guys, jika kalian ingin meresapkan manfaat dari video kali ini, kalian harus tonton dan simak video ini sampai selesai. Karena apa? Jika kalian menonton video sampai selesai, kalian tidak bakal salah paham guys. Oke? Dan langsung saja kita ke pembahasan ke yang pertama, yaitu rumah Darmo guys. Oke. Rumah Darmo atau dikenal sebagai HDR itu singkatannya ya guys. HDR itu Rumah Hantu Darmo. Terletak di Surabaya dan merupakan salah satu urban legend yang tidak asing lagi oleh masyarakat Surabaya guys. Jadi itu ya guys, rumah Darmo terletak di maksudnya di Jawa Timur, lebih tepatnya ya guys, lebih tepatnya itu di Surabaya guys. Dan langsung saja terkenal dengan kisah-kisah mistisnya ya guys, yang sangat menyeramkan. Rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk merinding guys. Oke, aku sih juga sudah tidak asing ya guys, karena aku kan tinggal bersebelahan di provinsi Jawa Timur ya guys, yaitu Jawa Tengah ya guys. Itu gue ya juga udah nggak asing lagi dengan kata-kata si rumah hantu Darmo ini guys. Oke, langsung saja ya guys. Kondisi rumah ini sekarang sangatlah tidak terawat guys. Ya gue sih itu sudah ditinggalkan oleh pemiliknya tuh sejak kapan ya tuh guys, sekitaran aku belum lahir lah guys. Itu sudah ditinggalkan dan rumahnya tidak ada yang punya guys, sekarang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya bahkan guys. Ya pemiliknya sudah meninggal ya guys. Oke, dan lanjut saja ya guys. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada. Ya atapnya sudah tidak ada, tinggal kerangka saja lah guys, tinggal batu-batu gitu, tinggal gitu aja guys. Oke, hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok. Loh bener ya guys, rumah ini memang sudah tidak layak dihuni ya, sudah tidak layak dihuni. Kalian harus ya, rumah itulah udah kayak seperti reruntuhan kuno lah guys. Kalian sudah tahu juga bahwa reruntuhan kuno itu tinggal sisakan tembok, pilar-pilar ya besar gitu guys. Oke, kita lanjut guys ke yang kedua ya. Kalian tahu nggak bahwa rumah di HDR ya, rumah hantu RHD, rumah hantu Darmo itu ya guys, itu tuh memiliki kisah mistis tersendiri, yaitu ini pernah diceritakan juga, ini yang dipercaya oleh masyarakat banyak ya guys, yaitu pesugihan yang membawa kehancuran guys. Maksudnya si Darmo ini, si Pak Darmo ini datang melakukan pesugihan gitu ya guys, melakukan pesugihan. Dan ya kalian tahu lah sendiri ya guys, bahwa itu ya guys, melakukan perjanjian pada setan itu nanti kan pasti meminta imbal baliknya lah guys, seperti tumbal dan sebagainya lah guys. Oke, konon kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya yang membuat, bener kan guys, membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Di malam Jumat itu ya pas Kamis, yang pas hari malam itu ya guys, ya itu kan biasanya ya guys, itu kan
dipercaya oleh orang Jawa bahwa itu memang hari yang setan itu atau makhluk halus itu suka, guys. Jadi itu emang sudah kayak mitosnya begitulah, guys. Oke. Tumbal sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan oleh hewan. Dan biasanya kalau gue nonton film-film itu kayak Perjanjian pada Setan itu tuh kan biasanya hewannya tuh ayam hitam itu ya, guys. Ayam hitam, tetapi ini bukan ayam hitam, guys. Ya sekarang lah menjadi manusia, guys. Oh my god, coy. Oke, lanjut saja, guys. Namun suatu hari penghuni dari RHD ya, gue ngomongnya rumah hantu Darmo gitu aja, guys. Susah ya, guys. Ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Oh, maksudnya gini, guys. Darmo itu kan dia memiliki kayak simpanan gitu ya, guys, makhluk halus yang disuruhnya untuk memberikan dia kekayaan. Tetapi jika pas setannya itu ya, guys, makhluk halusnya itu meminta imbal balik, tetap si Darmo ini tidak mau, guys. Jadi dia juga sayang lah, guys. Saya mau ditumbalkan siapa lagi, guys? Ya tidak istrinya, tidak anaknya, ya tidak siapapun itu yang mau ditumbalkan, dan kasihan gitu ya, guys. Ya orang tua masa mau merelakan anaknya untuk dikorbankan kan gitu, guys. Nalar saja kan gitu. Oke. Kemudian keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Oh my god, coy, kaya banget ya, guys. Sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Emang sih, guys, emang begitu ceritanya. Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Menurutku sih ya emang gitu, guys. Emang kalau memang membuat perjanjian gitu tuh emang ada konsekuensinya gitu, guys, sendiri. Oke, lanjut saja, guys. Gue merinding juga nih, guys. Makhluk halus di rumah hantu Darmo yang kerap menunjukkan diri, guys. Oke, guys, sebentar. Nah, ini loh, guys. Setelah kejadian tersebut mulai muncul banyak cerita yang warga mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana, guys. Jadi gue itu pernah dengar cerita ya, guys. Itu tuh ya kayak hantu besar badannya atau hantu apakah itu, guys? Gue juga nggak tahu, guys. Gue sih belum pernah ke sana, tapi gue pernah lihat kabarnya, guys. Oke, lanjut saja. Salah satu diungkapkan oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Oh, loper koran itu kayak yang koran, nah seperti itu ya, guys. Dia membagi-bagikannya kepada orang-orang lah. Dia itu diganggu, guys, oleh makhluk halus ya, guys. Oke, dan lanjut saja, guys. Uji nyali yang selalu berujung dengan kesurupan, coy. Mereka, coy. Ya, emang bener ini, guys. Banyak kayak seperti orang-orang yang memiliki indera keenam itu datang ke sana untuk menguji nyali dia melihat makhluk halus tersebut ya, guys. Semuanya, coy. Dan mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini melambat laun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Benar, guys. Ini memang menjadi salah satu yang masuk nominasi rumah terangker ya di Provinsi Jawa Timur, mungkin ya juga di Surabaya juga ya, guys. Oke. Dan tanpa bertele-tele lagi kita langsung ke pembahasan selanjutnya, guys. Oke. Ya ini hanya cuman berita atau masih ya ini gue ya dapatnya dari browsing juga ya, guys. Oke. Kita lanjut ke rumah yang kedua, guys. Rumah yang kedua yaitu rumah kentang. Dari gue sudah di awal sudah bilang ya, guys, rumah kentang, guys. Oh my god, coy. Oke, kita lanjut ke rumah kentang. Oke. Rumah kentang merupakan salah satu rumah ya angker juga ya, guys. Dan rumah kentang ini itu ya, guys, mitosnya ada seorang anak laki-laki yang secara tidak sengaja terjatuh dari gendongan ibunya. Jadi itu orang-orang zaman dulu itu kan kalau memasak kentang biasanya kan anak bayinya atau anaknya tuh digendong gini ya, guys. Dan ya gitulah, guys.
dari gendongan ibunya ke dalam kuali besar yang dipakai untuk memasak kentang, coy. Oh my god. Panasnya seberapa ya gitu guys, gue nggak tahu juga. Hingga membuat anak tersebut akhirnya meninggal. Ya jelas meninggal lah guys. Ya bukannya gue ngegas ya guys, tapi ya masuk loh guys, masuk ke dalam kuali besar itu, sedangkan yang digendong anak kecil. Dan ya otomatis lah guys, badannya melepuh ya, meninggal gitu guys. Oke. Dan lanjut ke kisah si anak kentang. Siapa sih yang nggak tahu anak kentang itu ya guys? Ya itu sebenarnya itu dari rumah kentang, jadi hantunya itu pada nama anak kentang. Setelah mencium bebauan seperti kentang, mitosnya orang-orang yang melintas di depan rumah itu pada malam hari juga kerap melihat penampakan anak laki-laki di dekat rumah tersebut guys. Jadi arwahnya tuh kurang tenang gitu sepertinya ya guys. Dan karena kebakar, jadi dia tuh menghuni rumah itu selama-lamanya sampai ya hari kiamat datang ya guys. Oke, dan lanjut saja. Penampakan anjing dari jadian, gue ini baru tahu juga loh guys, penampakan anjing dari jadian atau dogi ya guys, lebih ya gue lebih sukanya dogi saja menyebutnya guys. Penampakan bukan anjing ya, penampakan dogi jadi jadian atau penampakan anjing jadi jadian itu tidak hanya penampakan seorang anak coy, mitos di sekitar rumah kentang Bandung. Oh ya Bandung ya, sini tepatnya di Bandung juga, gue belum ngomong, maafkan dagu guys. Kerap terjadi terlihat penampakan seekor anjing yang disinyalir jadi jadian coy. Aku lagi buka ini ya juga ada guys, masa sih? Ini juga gue nggak tahu juga, dan gue ini browsing juga lah guys. Karena apa? Kalau gue menyimpulkan sendiri tanpa data-data, nanti gue ini apa bisa bagaimana ya guys? Ya bisa dipertanggungjawabkan lah guys. Ini ada berita ya guys, gue nggak tahu lah ya guys. Oke. Dan rumah kentang ini juga menjadi sarang makhluk halus lah guys, bukan makhluk mulus ya guys, makhluk halus. Makhluk mulus itu bukan ya kan, makhluk halus yang juga mengganggu warga sekitar, bahkan mengganggu secara fisik maupun rohani ya guys. Ya fisiknya tuh umpamanya ada seorang yang lagi naik motor atau jalan di sekitar rumah itu diganggu dengan kejutan jump scare. Nggak tahu juga. Oh my god coy, itu suaranya. Oke, dan seperti itu saja guys. Ya, seperti itu guys. Oke guys, sepertinya berita hari ini atau news kali ini, atau bisa kalian sebut pembahasan kali ini saja. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu guys. Karena apa? Ini beritanya cukup singkat saja, dan gue jelasin kepada kalian supaya kalian mengerti siapakah itu rumah hantu Darmo dan rumah kentang. Oke? Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dari cerita kali ini, dan gue ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys, supaya mendorong channel tuh guys menjadi yang lebih baik guys. Oke, dan sampai jumpa di lain waktu guys, dan